Kenapa saya sampaikan demikian? Ya karena proses mentersangkakan ini mendekati PDI Perjuangan akan mempunyai gawe besar, yaitu ulang tahun yang ke-52. Yang kedua adalah mendekati dengan adanya pelaksanaan kongres partai yang ke-6. Nah ini mestinya juga kami tidak akan berandai-andai dan berpikir yang negatif, tidak. Namun kita mempertanyakan saja kenapa pada saat sekarang mentersangkakan sekjen partai, gitu aja. Sudah siap semua? Dari tadi. Dari pagi siapnya. Siap. Waduh, Mas Tessa ngerjain. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bapak Setio Bianto, Bapak Direktur Penyidikan Bapak Asep Guntur Rahayu, rekan-rekan jurnalis yang telah hadir di ruang konferensi pers Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi. Pada sore hari ini, KPK akan menyampaikan rilis pengembangan perkara tindak pidana korupsi memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu Wahyu Setiawan selaku anggota KPU Republik Indonesia periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 bersama-sama dengan Agustiani Tio F terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019 sampai dengan 2024 yang dilakukan oleh tersangka Harun Masiku bersama-sama dengan Saiful Bahri. Untuk lebih lengkapnya dan detailnya akan disampaikan oleh Bapak Setio. Waktu dan tempat kami persilakan. Udah dengar ya? Ya baik, terima kasih untuk Mas Tessa, rekan-rekan wartawan, jurnalis, koresponden semua dari beberapa media yang hari ini hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk semuanya, salam sehat. Kesempatan sore ini saya akan menyampaikan penjelasan tentang pengembangan perkara tindak pidana korupsi memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia periode 2017 sampai dengan tahun 2022 bersama-sama dengan Agustiani Tio F terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024 yang dilakukan oleh tersangka Harun Masiku bersama-sama dengan Saiful Bahri. Saya yakin semua rekan-rekan sudah tahu karena lama. Sebelumnya disampaikan bahwa tanggal 8 Januari 2020 KPK telah menetapkan 4 tersangka, yaitu Harun Masiku, kemudian Saiful Bahri, Wahyu Setiawan, dan Agustiani. 3 dari 4 ini sudah dilakukan proses dan sekarang sementara sedang menjalani. Kemudian pada saat proses penyidikan terhadap perkara HM dan upaya pencarian DPO HM ini dilakukan secara sangat serius, juga dilakukan tidak mengenal waktu, bahkan banyak melakukan koordinasi dengan berbagai pihak. Penyidik menemukan adanya bukti keterlibatan Saudara HK yang bersangkutan selaku Sekjen PDI Perjuangan dan Saudara DTI selaku orang kepercayaan Saudara HK dalam perkara dimaksud dengan poin-poin penjelasan sebagai berikut. Perbuatan Saudara HK bersama-sama dengan Saudara HM dan kawan-kawan dalam memberikan suap kepada Wahyu Setiawan dan Agustiani, yang pertama, HK menempatkan HM pada Dapil 1 Sumsel, padahal HM berasal dari Sulawesi Selatan, tepatnya dari Toraja. Kemudian yang kedua, bahwa dalam proses pemilihan legislatif tahun 2019, ternyata HM hanya mendapatkan suara
sebanyak 5.878. Sedangkan caleg atas nama Rizky Aprilia mendapatkan suara sebanyak 44.402. Kemudian seharusnya yang memperoleh suara dari saudara Nasaruddin Kemas, ini almarhum pada saat itu meninggal, ini adalah saudari Rizky Aprilia. Ya, karena aturan seperti itu saat itu. Namun ada upaya-upaya dari saudara HK untuk berusaha memenangkan HM melalui beberapa upaya-upaya. Antara lain, saudara HK mengajukan judicial review kepada Mahkamah Agung, kemudian menandatangani surat yang bernomor 2576 tertanggal 5 Agustus 2019 perihal permohonan pelaksanaan putusan judicial review. Keempat, setelah ada putusan dari MA, KPU tidak mau melaksanakan putusan tersebut. Oleh sebab itu, saudara HK meminta fatwa kepada MA. Selain upaya-upaya tersebut, saudara HK secara paralel mengupayakan agar saudari Rizky mau mengundurkan diri untuk diganti dengan saudara HM. Namun upaya tersebut ditolak oleh saudari Rizky Aprilia. Saudara HK juga pernah memerintahkan Saiful Bahri untuk menemui Rizky Aprilia di Singapura dan meminta mundur. Namun hal tersebut juga ditolak oleh saudari Rizky Aprilia. Bahkan surat undangan pelantikan sebagai anggota DPR RI atas nama Rizky Aprilia ditahan oleh saudara HK dan meminta saudari Rizky untuk mundur setelah pelantikan. Oleh karenanya, upaya-upaya tersebut belum berhasil, maka saudara HK bekerja sama dengan saudara Harun Masiku, kemudian saudara Saiful Bahri dan saudara Hati DTI melakukan upaya penyuapan kepada Wahyu Setiawan dan Agustinus Tio, di mana diketahui Wahyu merupakan kader dari partai yang menjadi komisioner di KPU. Bahkan pada tanggal 31 Agustus 2019, saudara HK menemui Wahyu Setiawan untuk dan meminta memenuhi dua usulan yang diajukan oleh saudara HK, yaitu yang pertama adalah Maria Lestari, Dapil 1 Kalbar, dan Harun Masiku, Dapil 1 Sumsel. Ini yang berhasil hanya untuk yang Kalbar saja. Kemudian dari proses pengembangan penyidikan ditemukan bukti petunjuk bahwa sebagian uang yang digunakan untuk menyuap berasal dari saudara HK. Bahwa dalam proses perencanaan sampai dengan penyerahan uang tersebut, saudara HK mengatur dan mengendalikan saudara Saiful Bahri dan saudara DTI dalam memberikan suap kepada komisioner KPU Wahyu Setiawan. Saudara HK mengatur dan mengendalikan saudara DTI untuk menyusun kajian hukum pelaksanaan putusan MA dan surat permohonan pelaksanaan permohonan fatwa MA kepada KPU. Saudara HK mengatur dan mengendalikan saudara DTI untuk melobi anggota KPU agar dapat menetapkan HM sebagai anggota DPR RI terpilih dari Dapil 1 Sumsel. Saudara HK mengatur dan mengendalikan saudara DTI untuk aktif mengambil dan mengantarkan uang suap untuk diserahkan kepada komisioner KPU melalui Tio. Kemudian saudara HK bersama-sama dengan HM, kemudian Saiful Bahri dan DTI melakukan penyuapan terhadap Wahyu Setiawan, jumlahnya sama dengan penjelasan pada penanganan kasus sebelumnya. Atas perbuatan saudara HK tersebut, KPK selanjutnya melakukan proses ekspos dan lain-lain, dan akhirnya menerbitkan surat perintah penyidikan bernomor Sprindik /153 /Dik 0.0001 12/2024 tanggal 23 Desember 2024 dengan uraian penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka HK bersama-sama dengan Harun Masiku dan kawan-kawan berupa
pemberian sesuatu hadiah atau janji kepada Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia periode 2017 sampai dengan 2022 bersama-sama dengan Agustiani Tio F terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024. Sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Atas perbuatan saudara Didik tersebut, KPK mengeluarkan surat perintah penyidikan nomor sprindik 154 Dik 0001/12/2024 tanggal 23 Desember 2024 dengan uraian sebagai berikut. Penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka DTI bersama-sama dengan Harun Masiku dan kawan-kawan berupa pemberian sesuatu hadiah atau janji kepada Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum bersama-sama dengan Agustiani Tio F terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024 sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Selain perbuatan tersebut di atas, saudara HK diketahui dan diduga melakukan perbuatan tindak pidana lain sebagai berikut. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2020 pada saat proses tangkap tangan oleh KPK, saudara HK memerintahkan salah satu pegawainya di Jalan Sultan Syahrir yang biasa digunakan sebagai kantor untuk menelpon kepada HM dan memerintahkan supaya merendam HP dalam air dan segera melarikan diri. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2024, sebelum saudara HK diperiksa sebagai saksi oleh KPK, saudara HK memerintahkan kepada salah satu pegawainya untuk menenggelamkan HP yang dalam penguasaan pegawai tersebut agar tidak ditemukan oleh KPK. Saudara HK mengumpulkan beberapa saksi terkait dengan perkara HM dan mengarahkan, memberikan doktrin, memberikan penekanan agar saksi tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak melebar, dan tidak memberikan keterangan yang memojokkan kepada yang bersangkutan. Atas perbuatan saudara HK tersebut, KPK mengeluarkan surat perintah penyidikan nomor sprindik 152 Dik 0001/12/2024 tanggal 23 Desember 2024 dengan uraian penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka HK dan kawan-kawan, yaitu dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024 yang dilakukan oleh tersangka HM bersama-sama dengan Saiful Bahri berupa pemberian sesuatu hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia periode 2017-2022. Bersama-sama dengan Agustiani Tio F sebagaimana dimaksud dalam pasal 21
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Demikian rekan-rekan media semua yang dapat kami jelaskan pada sore hari ini. Saya didampingi dengan Direktur Penyidikan, Pak Asep. Ya, selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Jubir, Pak Tesa untuk pengaturan diskusi pada pelaksanaan konferensi pers sore ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak untuk Pak Ketua. Selanjutnya kita persilahkan sesi pertama terlebih dahulu, 3 penanya untuk perkara yang baru saja dipaparkan. Ya, nggak keluar dari perkara yang baru saja dipaparkan. Silakan, Mas Chandra dulu. Ya, saya Chandra dari medcom.id, Media Indonesia dan metrotvnews.com. Mau nanya, kenapa baru sekarang Hasto ditetapkan sebagai tersangka? Padahal kalau dari penjelasan Pak Setio tadi jelas banget keterlibatan dia sudah diketahui dari pas OTT. Kenapa baru setelah 5 tahun dia ditetapkan sebagai tersangka? Terus sebelumnya Pak, kalau menurut kami ini adalah intimidasi dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang bilang kalau Hasto ditahan atau ditangkap oleh KPK dia akan datang ke sini. Bagaimana KPK menanggapi itu dan apakah KPK melihat itu bagian dari intimidasi dari Ketua Umum PDIP itu tersebut? Terus yang ketiga, kalau dari penjelasan Pak Setio tadi berarti udah sangat rinci keterlibatan Hasto. Nah, seharusnya kasus ini udah lama, kapan Hasto bakal ditahan? Karena terlihat sangat rinci gitu perkara ini. Oke, belakangnya. Terima kasih, selamat sore Pak. Saya Yeyen dari forumkeadilan.com. Paling menambahkan pertanyaan dari Bang Chandra tadi, soal penetapan Hasto sebagai tersangka ini apa ada kaitannya dengan politisasi gitu Pak? Karena jubir PDIP itu pernah mengeluarkan statement yang katanya berkaitan dengan Kongres PDIP tahun 2025. Ada pihak-pihak yang berusaha mengganggu jalannya Kongres tersebut. Apakah ada sangkutan politisasinya Pak? Terima kasih. Satu lagi. Siapa? Hah? Tadi Mbak siapa? Mohon maaf. Yeye. Yeyen apa Yuyun? Yeyen dari Forum Keadilan. Ya. Oke, lanjut. Selamat sore Pak Setio, Pak Asep, Mas Tesa. Perkenalkan saya Rian Pak, CNN Indonesia. Mau bertanya soal pertama, uang suap tadi kan disampaikan sebagian itu totalnya berapa dari Pak HK itu. Yang kedua, ini kan dalam jangka waktu yang lama dan ada apa ya namanya drama-dramatisasi lah pelarian Harun yang balik ke Indonesia, Singapura. Apakah akan menjerat juga dari pihak kementerian lah Pak? Karena waktu itu kan kader PDIP juga dalam OJ, Obstruction of Justice. Yang ketiga, dalam menindaklanjuti sprindik baru ini, apakah KPK sudah berkirim surat ke imigrasi mengenai pencegahan ke luar negeri terhadap HK dan DTI ya dari Doni Tri Istiqomah. Dan keempat Pak, di luar kasus ini kan baru lagi Pak, saya menemukan pengumuman tersangka ini langsung gitu Pak. Pak Setia mungkin mengalami ya. Apakah ada perubahan metode lagi Pak? Terima kasih. Oke, kita tutup dulu ya. Silakan. Ya, baik. Pertama, kenapa baru sekarang? Ya. Jadi kalau rekan-rekan melihat gitu, kasus ini kan sejak 2019 sudah ditangani. Gitu. Tapi kemudian baru sekarang. Ini karena kecukupan alat buktinya, gitu. Tadi sebagaimana sudah saya jelaskan di awal, penyidik lebih yakin, gitu. Kemudian setelah pada tahap proses pencarian PPU Harun Masiku, gitu. Ada kegiatan pemanggilan, kemudian ada kegiatan pemeriksaan, ada kegiatan penyitaan terhadap barang bukti elektronik. Nah,
disitulah kemudian kita mendapatkan banyak bukti dan petunjuk yang kemudian menguatkan keyakinan penyidik untuk melakukan tindakan, untuk mengambil keputusan, ya tentu melalui proses tahapan-tahapan sebagaimana yang sudah diatur di Kedeputian Penindakan, baru kemudian diputuskanlah ya terbit surat perintah penyidikan, gitu. Jadi sebetulnya alasan pertimbangan itu. Kemudian sampaikan masalah intimidasi, ya kami murni melakukan proses penegakan hukum saja, gitu ya. Saya yakin Kedeputian Penindakan sudah melakukan ini dan ini juga menurut saya bagian daripada isi dari memori serah terima yang kami terima dari pejabat lama. Jadi sebenarnya kami juga tinggal melanjutkan saja lah, kira-kira seperti itu. Terakhir tadi Mas Janet sampaikan penjelasan sudah sangat rinci, kemudian kapan ditahan, tentu itu nanti Pak Asep yang akan menentukan. Pimpinan juga tidak punya kewenangan untuk melakukan intervensi kepada penyidik, karena penyidik adalah independen, gitu. Silahkan nanti Pak Asep kalau mau tambahkan terkait masalah kapan ditahan, tapi pastinya ya kita melakukan proses itu sesuai dengan ketentuan yang ada. Kemudian tadi Mbak En sampaikan, apakah penetapan ini ada politisasi? Ini sama jawabannya murni penegakan hukum, gitu. Kemudian di Kongres ada pihak-pihak yang akan mengganggu. Selama ini ya kami pimpinan sama sekali tidak ada informasi, masukan dan lain-lain terkait masalah Kongres apa segala macam. Kami hanya mendengarkan proses ekspos dan jalannya ekspos. Alhamdulillah, puji syukur kepada Tuhan dihadiri oleh semua pimpinan lengkap, termasuk dari kedeputian yang lain. Ya, jadi posisinya artinya kedeputian di penindakan, tapi dari direktoratnya lengkap, gitu. Ya, sehingga menurut saya keputusannya diambil secara bulat, dan itulah yang menjadi sprindik tersebut. Kemudian uang suap sebagian dari HK, ya itu dari hasil yang sudah kami dapatkan saat ini, tapi itu nanti akan menjadi bagian inti daripada materi pemeriksaan yang akan dilakukan oleh para penyidik. Kita akan lakukan, saya mengingatkan kepada para penyidik untuk melakukan proses penyidikan secara profesional. Kemudian Kan dijerat di Kementerian karena yang akan dijerat ya itu saya kira nanti Pak Asep lah akan secara teknis. Kemudian tadi yang terakhir ini konvensi pers ini dilakukan, biasa kan dulu-dulu zaman saya masih di sini itu kan dilakukan pada saat bersamaan dengan penahanan. Kira-kira seperti itu ya. Nah, berdasarkan kebijakan pimpinan sekarang dalam rangka akuntabilitas dan mempertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat, gitu, ya segera sesaat setelah sprindik itu dibuat, gitu, kita tidak akan menunggu sampai dengan masa diumumkannya penahanan, itu nanti akan diumumkan, disampaikan, supaya juga para pihak yang terlibat sudah tahu statusnya seperti apa, karena ini sebagai bagian daripada pertanggungjawaban penyidik, pertanggungjawaban secara institusi kelembagaan KPK untuk bisa menyampaikan kepada masyarakat tentang kegiatan yang sudah dilakukan. Kami tidak ingin ini menjadi sesuatu yang ya istilahnya ada informasi yang, mohon maaf kalau saya menyampaikan istilahnya agak liar gitu ya, ini bertanya apa segala macam, lebih baik nanti sesaat setelah, nah sesaat setelah itu kan bisa 1 hari, 2 hari atau mungkin 1 minggu, itu nanti tentu dari Kedeputian Penindakan yang akan menyarankan kepada juru bicara untuk pengaturan kapan dilaksanakannya. Tapi prinsipnya itu bagian daripada akuntabilitas KPK kepada masyarakat. Demikian ya. Ya, silakan mungkin Pak Asep menambahkan beberapa hal tadi dari 3 teman-teman yang bertanya. Terima kasih Bapak Ketua. Yang saya hormati Pak Ketua, Pak Jubir dan rekan-rekan sekalian yang berbahagia, para jurnalis. Izin menambahkan apa yang telah disampaikan oleh Pak Ketua tadi, yang terkait dengan kapan Saudara HK akan ditahan. Jadi rekan-rekan sekalian bahwa sprindik yang
kami terbitkan pada tanggal 23 kemarin itu merupakan pengembangan penyidikan dari perkaranya Harun Masiku. Jadi saksi-saksi yang saat ini atau keterangan-keterangan yang ada, yang kami himpun, yang tadi Mas Chandra bilang ini sudah lengkap dan lain-lain, itu keterangan-keterangan di mana para saksi itu dipanggil di sprindiknya Harun Masiku. Ya, sehingga nanti untuk sprindik yang baru ini kita tentunya akan memanggil kembali mereka dengan dasar sprindik yang baru ini. Sehingga diperlukan waktu untuk melakukan pemanggilan dan meminta keterangan kepada para saksi dan juga kami akan melakukan penyitaan-penyitaan di mana juga itu yang barang bukti itu juga terkait di perkaranya HM. Sehingga diperlukan waktu, ditunggu saja nanti ya Mas Chandra untuk penahanannya. Pasti kita akan kabari seperti itu. Kemudian terkait juga dengan masalah tadi apakah dari kementerian dan lain-lain akan dilakukan. Pokoknya seperti yang biasa kita lakukan di dalam penyidikan kalau ditemukan tindak pidana baru yang dilakukan oleh siapapun itu, ya, maka orang itu harus mempertanggungjawabkannya. Tentunya kita akan melalui proses yang ada di sini mulai dari jenjang direktorat dilakukan ekspos, kemudian ke kedeputian dan juga ke pimpinan seperti halnya untuk penetapan tersangka saudara HK pada hari ini. Jadi melalui jenjang yang ada. Artinya ketika ditemukan. Jadi tidak hanya di kementerian, dimanapun jika diketemukan tindak pidana korupsi atau yang berkaitan dengan tindak pidana ini akan kita proses. Kemudian terkait dengan cekal tadi mungkin yang ini Mas Chandra, jadi seperti yang diketahui pada SOP yang kita miliki atau POB yang kita miliki ketika ini naik juga diikuti dengan pencekalan, ya, pencekalan terhadap yang bersangkutan, kemudian juga terhadap orang-orang yang memang berkaitan dan kita duga bahwa dia memiliki informasi dan akan menyulitkan apabila dia berada atau keluar negeri seperti itu. Jadi pencekalan serta-merta kita lakukan. Pencekalan itu seperti biasanya 6 bulan, ya, nanti kan bisa diperpanjang seperti itu. Tidak hanya orang tertentu ya, memang itu semuanya seperti itu gitu, Mas Chandra. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, menambahkan dari Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, stop. Ada aturan mainnya. Sesi kedua. Oke, tadi dinunjukin atas Mas siapa? Bayu ya? Bayu. Ya. Biar temannya dapat bagian. Ya. Selamat sore Pak Setio, Pak Sep, dan Mas. Mohon izin saya Bayu, ingin menanyakan ini terkait dengan kasus yang sekarang. Ini kan Hasto Kristianto ini, dia juga berkontribusi dalam proses penyuapan tersebut. Pertanyaannya adalah, kenapa Hasto ngotot mengajukan Harun Masiku menjadi anggota DPR? Apakah sejauh ini KPK sudah menemukan motif dibalik kenapa PDIP sengaja ngotot untuk mengajukan Harun Masiku menjadi anggota DPR? Mengingat background Harun Masiku ini adalah seorang advokat, apakah jangan-jangan Harun Masiku memegang sejumlah kunci kasus-kasus lain yang juga melibatkan elit PDIP? Terus untungnya apa buat PDIP ketika Harun Masiku menjadi anggota DPR? Terus yang terakhir terkait dengan pemeriksaan selanjutnya, apakah KPK akan memanggil para pihak terkait hingga sekelas elit, termasuk Ketua Umum PDIP terkait kasus ini? Terima kasih. Oke, dari mana? Itu. Yang pakai topi. Izin Pak Ketua, Mas Tesa. Tadi kan kalau nggak salah sempat disebutkan. Siapa dari mana? Oh iya, Fadil dari Detikom. Tadi kalau nggak salah sempat disebutkan bahwa HK ini sempat mengetahui soal OTT. Apakah si HK ini, apakah OTT ini sempat bocor sampai kemudian si HK ini mengetahui adanya OTT tersebut. Kemudian yang kedua, ini kan Harun udah lama banget ya Mas kabur gitu.
Nah ini ada peran dari HK juga nggak sih untuk mengatur kepergian Harun ini? Itu aja sih Mas, makasih. Peran Harun. Satu lagi. Ya, selamat sore Pak Ketua, Mas Tesa, Pak Asep. Saya Fana dari Investor Trust. Satu pertanyaan aja, ini kan tadi perintahan penyidikannya OOJ-nya disebutkan ketika OTT terjadi. Setelah OTT terjadi. Nah, sementara Harun Masiku diketahui kan sudah buron selama 5 tahun. Apakah juga Hasto ikut terlibat dalam menghilangnya Harun Masiku selama ini? Gitu. Makasih. Sama ya sama yang ini ya, bersama. Oke, 3 dulu ya, silakan. Ya baik, Mas Bayu terima kasih pertanyaannya luar biasa. Tapi mohon maaf nih, itu sudah masuk materi pemeriksaan gitu ya. Jadi ya nanti akan didalami meskipun penyidik sudah memiliki informasi tentang itu, tapi karena sekali lagi itu sudah materi dalam penyidikan, mungkin ya kami mohon maaf tidak menyampaikan tentang hal-hal tersebut ya. Kemudian untuk panggilan-panggilan yang lain, ya tentunya nanti penyidik sesuai dengan kebutuhan, gitu ya. Tidak memaksakan, tapi juga tidak menghantarkan, pastinya mana yang dibutuhkan, itulah yang akan dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan. Kemudian tadi masalah UTT, apa segala macam, karena prosesnya harus flashback lagi kepada kegiatan di 2019, ya. Nanti semuanya akan kita coba telusuri kembali, gitu, hal-hal apa yang berkaitan, apakah ada informasi, ataukah itu mungkin dugaan-dugaan, atau mungkin mereka hanya dapat selentingan saja. Nah ini kan mungkin dari pihak sana menyampaikan seperti itu, tapi ya nanti mungkin yang bersangkutan sendiri seperti apa, kira-kira begitu ya. Kemudian sama tadi pertanyaannya, gitu nanti mungkin Pak Dir lah, silakan untuk memberikan secara teknis jawabannya. Terima kasih Pak Ketua. Mohon izin menambahkan Bapak. Terkait tadi mungkin yang juga pemanggilan-pemanggilan, nanti rekan-rekan bisa monitor karena setiap hari biasa kita umumkan siapa yang akan dipanggil. Nah, rekan-rekan bisa monitor di situ ya. Kemudian juga terkait dengan masalah kebocoran OTT dan juga keterlibatan saudara HK dengan kaburnya saudara HM dan lain-lain, itu sedang kita dalami tentunya ya, rekan-rekan. Jadi nanti tadi makanya ada pasal kan ada 2, kalau rekan-rekan menyimak itu ada 2 sprindik ya untuk saudara HK. Salah satunya adalah pasal 21-nya, nanti bisa dilihat karena ini kan juga rekan-rekan dapat nanti. Nah di situ ada pasal 21-nya. Nah tentunya di sini yang akan menjadi materi di situ ya. Tadi terkait dengan yang rekan-rekan apakah ini udah lama, apakah ada keterlibatan dan lain-lainnya, kita akan mendalami di situ ya. Itu mungkin yang bisa kami tambahkan. Terima kasih. Baik, ada lagi? Belakang. Selamat sore Mas Tesa, Pak Ketua, Pak Asep. Saya Ade dari Tempo. Mau menegaskan aja untuk perkara OOJ-nya HK ini, berapa tersangka yang ditetapkan oleh KPK. Karena kan kita tahu bahwa kemarin-kemarin juga tim hukumnya PDIP melakukan perlawanan lah ya, melaporkan ke Dewas, terus menggugat ke pra-peradilan dan segala macam gitu. Apakah itu juga menjadi bagian dari upaya perintangan penyidikan yang dilakukan terhadap HK gitu? Apakah memang KPK melihat ke arah situnya gitu? Mungkin itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Lagi? Cukup ya? Akhir ya? Oke. Gitu ya. Mas siapa dari Tempo? Mas Ade. Ya, jadi prinsipnya kami berharap bahwa para pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung bisa bekerja sama. Kemudian yang lebih penting adalah patuh hukum, ya, tidak memberikan opini-opini yang bersifat kontraproduktif, gitu ya, tidak memberikan sebuah hal-hal yang
ya penilaian-penilaian yang tidak berhubungan dengan pokok perkara. Ya, para pihak tentunya memiliki hak ya sesuai dengan pasal-pasal yang diatur dalam KUHP. Kalau memang itu silahkan digunakan, tapi prinsipnya segala sesuatunya kami melaksanakan proses penegakan hukum ya secara murni, secara profesional. Kira-kira seperti itu ya. Ya, Pak Asep mau tambahan? Silakan. Mohon izin menambahkan Pak Ketua, Mas Ade, jadi di pasal obstruction of justice (OJ) yang dimaksudkan Ya, itu tersangka tadi. siap disampaikan. Jadi pertama tentu kita akan fokus dulu kepada apa yang perbuatan-perbuatannya yang ada dulu. Nanti perkembangannya pasti akan kita sampaikan ya Mas Ade. Jadi seperti apa? Nah, yang sekarang sedang kita susun memang betul-betul karena ini tidak boleh juga kita sembarangan, kita harus benar-benar profesional dalam melakukan ini. Jadi setiap perbuatannya akan kita uji apakah itu memang berkaitan langsung dengan terhalangnya proses penyidikan yang kita lakukan terhadap saudara HM gitu ya. Jadi nanti ditunggu saja ya. Oke, Mas Ade. Baik, rekan-rekan sekalian, terima kasih banyak atas kehadirannya rilis perdana oleh Bapak Ketua kita yang baru, pimpinan kita yang baru. Ke depan tentunya kita akan sampaikan rilis-rilis lagi, baik itu penetapan tersangka maupun hal-hal lain ya, termasuk pencekalan. Untuk itu sesi ini kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun yang penting dan intinya kader PDI Perjuangan itu taat aturan, taat hukum. Nah, sehingga kalau KPK sudah mengumumkan atau konferensi pers untuk keputusan mentersangkakan Pak Sekjen, ya tentunya akan kita ikuti proses hukum itu sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada di Republik Indonesia. Kalau dari partai sendiri menilainya ada upaya kriminalisasi nggak? Wah, itu kalau untuk masalah itu kan kami tidak mengerti tentang proses itu toh. Proses tersangka itu karena apa dan sebagainya kan kami tidak tahu yang di bawah. Yang tahu kan ada yang di atas sana. Nah, sehingga kalau mau detail untuk informasi tersebut tentunya informasi ini mesti dari teman-teman pengurus DPP yang ada di sana. Dulu sempat melakukan deklarasi di DPC itu, karena DPC di Brengosan itu kan soal termasuk apa menjaga marwah. Oh iya, tetap kader partai PDI Perjuangan Kota Surakarta tetap menjaga dan mengamankan martabat dan marwah partai. Nah, sehingga kalau ada hal yang teman-teman mungkin menyampaikan ini termasuk harkat martabat marwah partai apa enggak? Iya. Karena beliau sebagai sekjen PDI Perjuangan. Nah, sehingga dengan adanya deklarasi dan sebagainya ini, kita akan menunggu apa yang menjadi alasan mentersangkakan Pak Sekjen PDI Perjuangan. Karena kita belum menerima ataupun mendengar diri dari Terakhir ketemu Pak Hasto kapan sih Pak? Kalau jenengan terakhir ketemu Pak Hasto? Kapan ya, kemarin ya kira-kira 2 minggu yang lalu lah di DPP, saya ke DPP 2 minggu atau 3 minggu yang lalu. Sempat ada pembicaraan terkait itu? Oh enggak, kalau saya ke sana kan urusannya kan juga urusan tentang kepartaian dan enggak ada urusan menyangkut hal yang seperti itu. Kita nggak ngerti, dijak omongan ya orang ngerti lah gitu. Partai sempat kaget nggak sih Pak dengan kabarnya Pak Hasto dijadikan tersangka ini? Loh lah, kalau kaget dan tidaknya itu kan kami pasti kan terperangkap lah. Kenapa Sekjen jadi tersangka ini, kasus apa kan gitu. Karena kita nggak ngerti proses apapun yang terjadi di sana, ya kita kaget aja kalau Pak Hasto menjadi tersangka. Karena beberapa kali diperiksa oleh KPK juga tidak ada indikasi-indikasi yang menjerat Pak Hasto. Apalagi kasus soal Harun Masiku ini kan juga sudah lama ya Pak, hampir. Kalau itu kan urusan hukum toh. Saya tidak perlu mengomentari, itu adalah hak dan kewajiban dari penegak hukum yang ada di sana.
Tapi ini kan berdekatan dengan isu Kongres PDI yang mau ada yang cawe-cawe dari pihak luar. Nah ini apakah benar ada kaitannya? Ya bisa ya bisa tidak kan gitu. Nah, kenapa saya sampaikan demikian? Ya karena proses mentersangkakan ini mendekati PDI Perjuangan akan mempunyai gawe besar, yaitu ulang tahun yang ke-52. Yang kedua adalah mendekati dengan adanya pelaksanaan kongres partai yang ke-6. Nah ini mestinya juga kami tidak akan berandai-andai dan berpikir yang negatif, tidak. Namun kita mempertanyakan saja kenapa pada saat sekarang mentersangkakan sekjen partai gitu aja. Kemudian yang menjadi isu katanya yang akan cawe-cawe itu kan termasuk Pak Jokowi itu Pak. Oh kita tidak pernah menuduh siapa kok. Tapi kader partai PDI Perjuangan seluruh Indonesia itu siap menjaga martabat dan marwah partai, itu yang pertama. Yang kedua tentunya siap menjaga dan mengamankan dan taat dan patuh terhadap Ibu Ketua Umum Bu Hajah Megawati Soekarno Putri. Dan yang ketiga siap melawan siapapun yang ingin mengganggu jalannya kongres partai. Itu seluruh kader PDI Perjuangan di Kota Surakarta sudah mempunyai komitmen dan bahkan berikrar